Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di channel ini. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu, ditetapkan iman Islamnya. Semoga selalu bersyukur. Oke, hari ini kita mau membahas tentang fenomena terjadi antara pesulap merah dan Gus Udin. Ya, Gus Udin. Ya, ini terjadi viral ya, sehingga padepokannya Gus Mas Udin ini ditutup guys, tapi nggak tahu nih hari ketiga, katanya Rabu ditutup sampai hari Rabu, tapi tidak tahu kelanjutannya nih gimana besok. Kita lihat aja besok ya gimana kelanjutannya tentang awal mula terjadinya, karena Gus atau Mas Udin ini membuka tantangan dan sayembara terhadap siapapun yang ingin membuktikannya kesaktiannya, yaitu di channel-channel YouTube-nya. Pada saat itu si Marcel atau pesulap merah ini melihat tantangan tersebut, sayembara tersebut, dan ditekadkan untuk datang ke Padepokan Nur Sejati di mana itu ya? Ya daerah situlah kurang lebih lah ya, di Blitar atau di mana ya. Nah, pada saat itu juga mereka datang ke sana, tiba-tiba ya banyak terjadilah insiden, yaitu atau suatu penghalang ya dari pengacaranya, terus dan juga salahnya Gus Udin ini atau Mas Udin ini nggak mau keluar gitu dari padepokannya gitu kan, karena ya harusnya dia sadar dia yang membuka undangan, ya kan, dia membuka undangan, dia membuka sayembara gitu. Ada tamunya harusnya disambut. Nah, kecuali itu si pesulap merah itu datang tanpa undangan, tiba-tiba mau apa ya, dia harus masuk dulu kan, harus masuk, dia nggak mau keluar kan. Misalnya Mas Udin ini nggak mau keluar nih, ya si pesulap merahnya nggak boleh tuh, dia harus masuk tuh gitu. Tapi kalau memang sayembara gitu kan, ya dia Mas Udin ini harus keluar padepokan, menyambut kan. Nah, ada apa kan, dipertanyakan kan. Nah, mau apa kedatangannya, mau membahas apa tuh, ada keperluannya apa gitu. Ini pesulap merah datang, pengacaranya sudah heboh duluan karena udah lama mau pulang, tiba-tiba ada kepala desa kan, kepala desanya, wah beginilah begitulah. Akhirnya boleh nggak tantangannya itu, ditanya oleh Marcel lagi, ternyata nggak boleh. Ya sudah, kalau mau boleh mau pulang kan, kalau mau pulang berarti ya pulang aja lah ke Jakarta, tapi dihadang-hadang selalu minta KTP KTP KTP. Ya apa hubungannya minta KTP gitu kan, minta KTP KTP aja yang ditanya-tanya, sedangkan ya si Marcel itu kan taruhlah dia selebritas YouTuber ya, nggak mungkin lah dia bawa orang beberapa terus mau bohong-bohong, apalagi bawa kamera gitu. Sekarang kan zaman IT, zamannya canggih, nggak perlu pakai KTP. Kalau dia mau selebritis di YouTuber, dicek bisa ketemu gitu kan, bisa dicek. Ya kepala kampungnya aja yang memang aduh ya nggak ngerti dah, kira-kira gitu ya. Jadi saya di sini tidak mau berat sebelah ya, jadi saya di sini memberikan pendapat saja gitu. Jadi panjenengan ini yang menilai aja secara realnya gimana gitu. Bahkan sampai ribut ricuh gitu kan, ada aksi dorongan kalau nggak salah sih, ada seseorang, dan juga sudah sampai di jalan ngomong berdua Mas Udin sama pesulap merah mau pembuktian gitu. Gus Udinnya bilang
kalau nggak ada yang kena santet nggak bisa dibuktikan gitu kan. Nah, berarti Mas Udin ini membetulkan gitu kan, dia bisa gitu kan, bisa melakukan hal-hal yang seperti yang di luar nalar gaib itu, seperti masukin paku, keris keris petir, batu getar gitu ya, bisa melakukan seperti itu. Karena dia sudah bilang nggak bisa kalau nggak harus ada yang benar-benar kena santetnya gitu kan. Nah, sedangkan juga kadang-kadang dia menjawab di YouTube-nya, oh sekedar hiburan, sekedar action atau ini apalah entertain gitu. Nah tapi pada saat si Marcel kemarin dia datang, dia ngomong dia harus cari yang benar-benar kena santetnya, bisa dibuktikan kapan, dimana nanti jalan bareng lah sama mereka cari tempat yang terkena, ada orang yang terkena indikasi masalah gaib ya, seperti itu bunyinya kan. Berarti si Mas Udin ini masih membenarkan. Jadi kalau dia masih membenarkan dan belum ada kata-kata klarifikasi dia memang itu sebuah trik, berarti harus wajib dibuktikan tuh, harus wajib dibuktikan apa yang ditantang oleh Marcel tersebut, dari batu getarnya, dari keris petirnya harus dibuktikan gitu. Dan juga sampai sekelas Kiai Holil pun berkomentar di channelnya, karena si Marcel sudah datang ke tempatnya Mas Udin. Nah silakan tuh Mas Udin sekarang berbalik tuh datang ke Jakarta untuk pembuktian. Nah supaya nggak rame gitu kan. Jadi harus bisa dibuktikan. Selagi Mas Udin masih eh, bersikukuh dengan apa yang harus di pendiriannya, dia harus bisa buktikan gitu. Itu hukumnya. Sesuatu orang yang masih bersikukuh dengan apa yang didapatkan, dia harus bisa membuktikan. Gitu. Dan juga kemarin apa namanya, ribut kan, padepokan minta ditutup, Mas Udin juga pun bilang dia nggak mau nutup karena dia merasa punya izin, punya ada pengacaranya ya, ada dari dinasnya gitu. Jadi apa namanya, dia merasa kekeh juga gitu kan, nggak mau menutup itu gitu. Nah jadi kalau memang seandainya memang Mas Udin memang nggak mau nutup, itu harus bisa dibuktikan dengan apa yang diucapkannya Mas Udin gitu. Kecuali Mas Udin ngomong itu entertain, nah itu beda urusannya gitu kan. Tapi selagi Mas Udin masih ngomong seperti itu, masih kekeh dengan pendiriannya, harus bisa buktikan. Karena nggak bisa seperti itu, karena kalau dia gaib atau bisa dibilang pembodohan publik yang tidak disertai keterangan itu, nah itu bisa menimbulkan apa ya, suges, ketakutan, kan, seujon. Nah jadi bisa kacau balau tuh uh, sosialisasi masyarakat, jadi banyak seujonnya, kadang-kadang menuduh, oh itu dukun santet lah, ini lah, jadi kan tidak menimbulkan suatu kerukunan umat beragama di situ. Jadi itu yang harus digarisbawahi ya, harus digarisbawahi oleh Mas Udin ya. Jadi kalau memang benar-benar ya harus benar-benar dibuktikan. Jadi tidak bisa begitu saja gitu. Tapi kalau memang entertain, ya ngomong aja entertain, itu memang palsu, memang nggak bisa apa-apa, ya sudah gitu kan. Jadi jangan Mas Udin masih tetap berkekeh ngomong bisa-bisa aja. Selagi Mas Udin ngomong bisa gitu, kami nantikan pertanggungjawabannya bisa apa enggak gitu. Harus dibuktikan, harus bisa dibuktikan. Dan momen ini juga mungkin sekilas banyak orang menganggapnya sepele, tapi dalam hati ya, dalam balik layar banyak nih yang menunggu-nunggu nih, bahwa sekelas para kiai, para ulama juga menunggu tuh kesaktiannya Mas Udin Jadab. eh, Mas Udin Jadab ini gimana nih, bener nggak gitu, jangan sampai menimbulkan, bisa karena ada seperti itu bisa menimbulkan teror nanti ujungnya kan.
nanti mau ini, karena kalau sudah ada gitu, wah nanti saya santet ya, gitu. Ya, kalau memang benar coba. Nah, tapi kalau memang nggak benar ya nggak akan bisa, karena banyak ulama-ulama, banyak dari tokoh-tokoh masyarakat juga pasti menantikan ini pembuktian dari Mas Udin gitu. Kalau memang benar-benar bisa gitu. Karena banyak nyatanya sih kalau ilmu ini, ilmu zaman dulu kayaknya jarang sekali 1001 yang bisa gitu kan. Jarang sekali gitu. Tapi kalau untuk Mas Udin yang sekelas eh, katanya Gus itu mempelajari kayak gini, kita juga nantikan nih bisa nggak nih seorang ibaratnya kayak ulama ya, kayak sorry yang dibilang Gus ya, itu bisa nggak itu. Termasuk nih Abah Khalil ini, ya ini kayaknya juga menunggu-nunggu nih kalau saya lihat nih dari ini, dari apa channelnya tuh. Kalau yang lain-lain biasanya kan ngomong, dia bilang wah ini seperti ini ada keterangannya gitu. Ya, kalau dalam ilmu hikmah itu memang iya ada keterangannya ini, yang gaib seperti ini gitu. Tapikah iya ada batu bisa bergetar seperti itu depan nyata benar, dan benar-benar keris itu bisa apa ya, keris getar apa keris cahaya bagaimana gitu. Ya saya juga sih termasuk orang yang hobi ya masalah keris itu ya. Masalah hobi keris dengan keseniannya apa namanya identik dengan apa arsitekturnya, kelestarian budayanya gitu. Tapi ya belum pernah dengar tuh keris getar kayak gitu itu. Nah, itu harus dijelaskan. Takutnya anak-anak atau orang-orang awam gitu yang menilai sesuatu yang seperti itu gitu bisa menimbulkan kemusyrikan juga, ya kan? Keris bergetar gitu, ya kan? Yang tapi Mas Udin tetap menyangkal itu masih benar tuh. Nah, nah itu ya kalau orang yang ngerti ya itu jelas bohong. Bohong kalau orang yang ngerti udah tahu itu bohong, jelas. Karena keris itu setahu saya ya selama ini itu itu ada beberapa unsur dan beberapa elemen dari baja, dari meteoroid, ya, campuran-campuran bahan-bahan yang lainnya gitu, termasuk dari empu-empunya gitu. Nah, kalau mau belajar keris ada channel-channel YouTube di keris tuh banyak channelnya gitu. Cara pembuatan keris itu seperti apa gitu kan. Dari ada yang memang sekarang nih misalnya kayak campur dengan logam emas ya, perak, baja segala macam gitu. Ada itu seperti itu. Tapi kalau keris yang bisa bergetar zzzz, aduh itu saya walau alam dia. Tapi setahu kalau saya bisa berdasarkan keyakinan saya dengan saya yang saya pelajari itu bohong. Nah, tapi kalau Mas Udin masih mau menyangkal ya silakan saja gitu. Nanti kan mereka pembuktiannya sama dengan pesulap merah. Dan pesulap merah ini kan tujuannya baik, tujuannya bagus gitu kan. Mencerdaskan kehidupan bangsa yang melandaskan dasar Undang-Undang 1945. Itu tidak bisa ditolak itu. Itu tidak bisa ditolak, itu nyata itu. Tuh. Nah, itu walaupun gimana di mata hukum, hukum harus membantu. Harus karena ada dasarnya ya. Ada dasarnya, tapi makanya itu supaya nggak bertele-tele juga Mas Udin ini ya harus legowo lah, jangan malu dengan kontennya yang sudah ini apa namanya banyak viewernya atau banyak yang sudah berobat gitu, takut sepi atau gimana ya, nyatakan aja kalau itu memang tidak benar gitu kan gitu. Kalau masalah sholawat, masalah syariat, salah tarekat itu ya itu lain urusannya, itu urusannya ibarat ini apa namanya eh, apa nih penyembuhan berdasarkan syariat ya, syariat gitu. Tapi kalau sudah yang ada trik-triknya gitu kan, itu kalau menurut saya sih nggak benar, kalau menurut saya ya itu untuk saya nggak tahu tuh untuk hanya untuk di entertain di YouTube-nya Mas Udin atau memang hanya untuk dia sekaligus menarik uh, AdSense, menarik viewernya gitu kan, subscribe-nya, atau untuk apa gitu kan, karena bisa disalahartikan gitu tuh, bisa disalahartikan banyak gitu itu dalam arti bisa disalahartikan gini, ada dua seperti pisau ya,
Pisau itu bisa digunakan untuk kebaikan dan untuk kejahatan, ya kan? Tergantung kita yang memakai. Bisa untuk kita butuh untuk motong sayuran, ya. Bisa juga untuk kejahatan, gitu. Sama seperti kasus ini juga. Kalau edukasinya itu hanya untuk entertain, oke, no problem gitu. Tapi kalau nanti orang yang sudah suges, orang yang sudah yakin, tiba-tiba mau berobat, terus, wah kamu kena seperti ini. Nah, bisa dimanfaatkan dalam arti menakut-nakuti. Oh, kamu harus bayar mahar sekian, 10 juta, 15 juta. Nah, misalkan, itu bisa disalahkan seperti itu. Tapi saya tidak menuduh ya yang melakukan seperti itu. Ya, saya tidak menuduh yang seperti itu. Tapi itu berdasarkan penilaian dan pendapat saya sendiri. Tuh, selanjutnya ya kita lihat aja nanti bagaimana keterusannya ini. Gimana, dan saya juga kita nantikan bagaimana kelanjutannya, ya. Ataukah padepokannya ditutup, ya kan? Ataukah gimana, kita nggak tahu. Ya ini anggap aja gimana ya, suatu teguran kasih sayang Allah lah terhadap Mas Udin ini. Itu jangan terlalu angkuh, ya. Kalau menurut saya ya, itu jangan terlalu angkuh, jangan terlalu merasa dia benar, gitu. Turunkanlah, karena sudah banyak nih dari ustadz, dari kiai, banyak sudah mulai angkat bicara. Karena jarang-jarang ya orang yang buat konten sekelas pemuka agama seperti ini berpendapat. Nah, ini banyak sekali sekarang udah mulai berpendapat. Nah, jadi Mas Udin ini harus introspeksi diri. Itu karena biasanya ya sudahlah, nggak usah diurusin, nggak usah disuruhin katanya. Tapi kalau sudah seperti ini, Mas Udin mungkin nggak ngerasa ya, tapi kita yang melihat, wah Mas Udin ini dalam ranah-ranah ini nih, perhatian nih dalam ranah-ranah baik. Nah, itu yang harus dia. Dan juga tolong sama Pak Kepala Desanya itu, sama pengacara, nggak usah terlalu banyak ikut campur. Nah, kan soalnya ini kan masalahnya Mas Udin, gitu kan. Jadi Mas Udin ini banyak menilai negatifnya. Jadi tolong Pak Lurahnya nggak usah banyak komentar, seolah-olah terlalu melindungi Padepokan dan melindungi Mas Udin, dan Pak pengacaranya juga begitu. Nah, lebih baik agak diturunkan sedikit, ya kan, supaya terlihat netral gitu. Kalau nggak, jadi seolah-olah jangan seperti itulah. Maksudnya ya paham sendirilah intinya. Nanti lihat aja di channel-channel YouTube yang kemarin-kemarin yang viral-viral itu, gimana Pak Kades sama pengacaranya gimana gitu ya. Jadi agak netral lah intinya, jangan terlalu jadi orang nilainya sudah negatif duluan gitu kan, yang inilah yang itulah gitu kan. Ini sekedar masukan aja ya Mas, ya tolong diterima ya, supaya dia tuh kan maunya adem ayem, ya kan, tentrem, ya kan. Ya itu kalau memang kita niatnya untuk memberi manfaat gitu kan, ya yang benar gitu kan. Jadi nggak usah yang neko-neko lah intinya, ya. Umur manusia itu berapa sih ya ininya, lamanya. Makan juga 3 kali 1. Kalau puasa juga belum makan sehari 2 kali. Kalau puasa makan buka sama sahur aja, ya kan, paling banter, ya. Ya itulah ya, namanya dunia. Jadi ya semua orang tuh ada hilapnya, ya ada hilapnya. Nggak ada manusia yang sempurna, tapi memang kita harus berkata jujur, karena ini masalahnya bukan masalah diri kita sendiri, masalahnya menyangkut orang banyak. Kecuali kalau masalah diri sendiri, sampean dengan diri sendiri, urusan rumah tangga sendiri, atau misalnya ada istri berapa, itu harus pribadi. Tapi kalau masalah
yang menyangkut umat gitu. Itu wajib semua orang itu berbicara kalau memang ada kemungkaran. Wajib itu hukumnya gitu. Karena kalau tidak bisa menimbulkan suatu kerusakan, karena manusia itu diciptakan oleh Allah, dia khalifah di muka bumi yang menjadi pemimpin untuk apa? Rahmatan lil alamin. Ya, rahmatan lil alamin dalam sebentuk apapun, sosial, budaya. Jadi pesannya juga untuk Mas Udin, harus legowo ya. Ya itu coba ngomong baik-baik pribadi aja dengan Marcel, gimana ini cari jalan tengahnya, gimana Marcel juga pasti menerima kalau sampai memang benar-benar jujur ya kan. Cari jalan tengah ini gimana, ini gak usah ikut campur kepala desanya sama ininya apa namanya, eh, pengacaranya, sampean sendiri, karena ini urusan sampean. Nah ini juga masalah umat, karena orang-orang menantikan kalian tuh duduk berdua bareng bagaimana pembuktian atau klarifikasi gitu kan, selesai gitu. Tapi kalau sampean Mas Udin tetap bersikukuh juga, ya selesai juga gitu. Saran saya seperti itu ya. Ya oke. Cukup sekian kita bahas tentang masalah surat merah dan Mas Udin. Kita nantikan besok gimana keadaan padepokannya, bagaimana tentang mediasinya atau gimana, tutup atau buka, kita lihat aja ya. Tapi ya itu harus penting, itu harus uh, sama Marcel pembuktian atau memang harus duduk bersama gimana jalan tengahnya. Tuh, oke. Itu aja dari saya ya. Jangan lupa nantikan lagi channel Ciko TV ya, kabar-kabar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.